ketika kita mengetahui bahwasanya perawi itu mempunyai kecacatan dan keadilan, bagaimana dia meriwayatkan sebuah hadis, maka kita bisa menggolongkan, mengkelompokkan tentang kualitas dan mutu hadis. Ku cintai kau setulus hati, ku sayangi kau sepenuh hati. Aku mohon kau tetap di sini, menemani aku sampai akhir nanti. Kan ku jaga kau selama-lamanya, sampai raga tak lagi bernyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Semuanya jangan lupa subscribe, Like, share. jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di perkuliahan siang hari ini kita akan membahas tentang al-jarh wa ta'dil. Itu saya akan kolaborasi dengan teman-teman kita, mahasiswa, mahasiswi, untuk menyampaikan materi di perkuliahan hari ini. Maka dari itu, tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip, supaya memperoleh ilmu tentang hadis dengan sempurna dan akurat, guna untuk memahami tentang hadis itu sendiri. Kita langsung ke materi, cek cus. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempelajari sebuah hadis maka kita butuh konsentrasi, karena ada beberapa kandungan hadis yang harus kita bedah dan kita alami untuk menguasai dan mengerti bagaimana hadis itu. Sebagai intelektual muda di kalangan perguruan tinggi, mahasiswa-mahasiswi, maka al-jarh wa ta'dil ini harus kita kuasai. Inilah kunci untuk memahami seorang perawi hadis. Kita harus mengetahui orang yang meriwayatkan hadis itu siapa. Maka kita butuh ilmu ini untuk menguliti, untuk mengetahui siapa sih Imam Bukhari itu, siapa sih Abu Hurairah itu. Maka disinilah ilmunya. Untuk itu kita dengarkan teman-teman mahasiswa untuk mempresentasikan tugas kuliahnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu tentang al-jarh wa ta'dil. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dalam ilmu al-jarh wa ta'dil ini. Nah, yang akan saya bahas hanya 4 materi. Yang pertama itu pengertian ilmu al-jarh wa ta'dil, yang kedua sejarah perkembangan ilmu al-jarh wa ta'dil, yang ketiga syarat-syarat penjar atau pentakdil, dan yang terakhir yaitu tingkatan-tingkatan ilmu al-jarh dan ta'dil. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian ilmu al-jarh wa ta'dil. Ilmu al-jarh wa ta'dil adalah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang pentakdilannya dengan memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka. Al-jarh sendiri secara bahasa di sini merupakan luka, celah atau cacat. Jadi dapat kita simpulkan al-jarh secara bahasa merupakan isi masdar yang berarti luka.
mengalirkan darah atau sesuatu yang dapat menggugurkan keadalan seseorang. Adapun di sini at-ta'dil yang secara bahasa berarti at-tasbiyah atau menyamakan, dan secara istilah yakni lawan dari al-jar yang berarti membersihkan atau pensucian perawi. Baiklah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu sejarah perkembangan ilmu al-jar wa ta'dil. Jadi ilmu ini tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya periwayatan dalam Islam, karena untuk mengetahui hadis-hadis yang sahih perlu mengetahui keadaan rawinya, secara yang memungkinkan ahli ilmu menetapkan kebenaran rawi atau kedustaannya hingga dapatlah membedakan antara yang diterima dengan yang ditolak. Awal mula pertumbuhan ilmu ini adalah seperti yang dinukil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Lalu menjadi banyak dari para sahabat, tabi'in, dan orang setelah mereka, karena takut terjadi seperti apa yang diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-jar dan at-ta'dil dalam ilmu hadis menjadi berkembang di kalangan sahabat, tabi'in, dan para ulama setelahnya hingga saat ini karena takut pada apa yang diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni akan ada pada umatku yang terakhir nanti orang-orang yang menceritakan hadis kepada kalian apa yang belum pernah kalian dan bapak-bapak kalian mendengar sebelumnya. Maka waspadalah terhadap mereka dan waspadailah mereka. Hadis riwayat Muslim. Diketahuinya hadis-hadis yang sahih dan lemah hanyalah dengan penelitian para ulama yang berpengalaman, yang dikaruniai oleh Allah kemampuan yang untuk mengenali keadaan para perawi tersebut. Penyampaian hadis dan periwayatannya itu adalah sama dengan penyampaian untuk agama. Oleh karenanya, kewajiban syar'i menuntut akan pentingnya meneliti keadaan para perawi. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu syarat-syarat penjar atau pentakdil. Yang pertama yaitu berilmu pengetahuan atau pentakdil tentunya harus memiliki ilmu pengetahuan yang cukup luas. Yang kedua yaitu wara atau orang yang selalu menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, syubhat, dosa kecil, dan makruhat. Yang ketiga yaitu takwa. Bagi orang yang mentajrih atau mentakdilkan harus dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal ini akan sangat berdampak negatif jika seorang penjar atau pentakdil tidak meyakini eksistensi Sang Maha Pencipta. Yang keempat yaitu jujur. Seorang penjar atau pentakdil harus memiliki sifat jujur, baik dalam tindakan maupun dalam perkataan. Selalu berkata apa adanya dan tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Yang kelima yaitu mengetahui sebab-sebab untuk mentakdilkan dan menjarhkan. Tentunya seorang penjar dan pentakdil harus mengetahui sebab-sebab mereka mentakdilkan dan menjarhkan. Yang terakhir yaitu menjauhi fanatik golongan. Syarat ini ada kaitannya dengan jujur, karena orang yang tidak menjauhi sektenya masing-masing dalam memberikan persaksian itu tidak akan dominan dalam mempertahankan sektenya yang dianut. Maka pada akhirnya pendapatnya akan tidak jujur disebabkan karena arogansi yang dimiliki oleh masing-masing sekte. Selanjutnya akan kita bahas yaitu tingkatan-tingkatan ilmu at-ta'dil dan al-jar. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tingkatan at-ta'dil. Di sini ada 6 tingkatan. Tingkatan pertama yang menggunakan bentuk superlatif dalam pentakdilan atau dengan menggunakan wazan af'ala dengan menggunakan ungkapan-ungkapan seperti fulan kepadanya lah puncak ketepatan dalam periwayatan, atau fulan yang paling tepat periwayatan dan ucapannya, atau fulan orang yang paling kuat hafalan dan ingatannya. Selanjutnya tingkatan yang kedua yaitu dengan menyebutkan sifat yang menguatkan kesikohannya, keadilannya, dan ketepatan periwayatannya, baik dengan lafaz maupun dengan makna. Seperti sikotun sikoh atau sikotun sab atau sikoh dan terpercaya atau makmun atau sikoh dan hafidz. Tingkatan yang ketiga yang menunjukkan adanya pensikohan tanpa adanya penguatan atas hal itu seperti sikoh, sabat atau hafidz. Tingkatan yang keempat
yang menunjukkan adanya keadilan dan kepercayaan tanpa adanya isyarat dan kekuatan hafalan dan ketelitian seperti syaduk, makmun atau dipercaya, mahaluhu asidik, ya tempat kejujuran, atau la ba'sa bihi, tidak mengapa dengannya. Dan khusus untuk Ibnu Ma'in dikenal sebagai ahli hadis yang mutasyadid, sehingga lafaz yang biasa saja bila ia ucapkan sudah cukup untuk menunjukkan kesikohan perawi tersebut. Selanjutnya tingkatan yang kelima, yaitu yang tidak menunjukkan adanya pensikohan ataupun celaan seperti fulan syaikh atau fulan seorang syaikh, ruwiya anhul hadis atau diriwayatkan dari hadis, atau hasanul hadis yang baik hadisnya. Tingkatan yang terakhir, tingkatan keenam, yaitu isyarat yang mendekati celaan atau jar seperti salihul hadis atau hadis lumayan, atau yuktabu hadisuhu atau ditulis hadisnya. Selanjutnya tingkatan al-jahr. Nah, tingkatan al-jahr juga di sini memiliki 6 tingkatan, sama seperti tingkatan at-ta'dil tadi. Tingkatan yang pertama yang menunjukkan adanya kelemahan, dan ini yang paling rendah dalam tingkatan al-jahr, seperti layyinul hadis atau lemah hadisnya, atau fihi maqal, dirinya diperbincangkan, atau fihi dhaifun, padanya ada kelemahan. Tingkatan yang kedua yang menunjukkan adanya pelemahan terhadap perawi dan tidak boleh dijadikan hujjah atau dhaif, atau ia mempunyai hadis-hadis yang munkar atau majhul, tidak diketahui identitas atau kondisinya. Selanjutnya yang ketiga, tingkatan yang ketiga yang menunjukkan lemah sekali dan tidak boleh ditulis hadisnya, seperti fulan dhaif jidan atau tidak boleh ditulis hadisnya. Tingkatan yang keempat yang menunjukkan adanya tuduhan dusta atau pemalsuan hadis, seperti fulan muttaham bil kadzib atau dituduh berdusta. Tingkatan yang kelima yaitu yang menunjukkan sifat dusta atau pemalsu semacamnya, seperti kadzab atau tukang dusta. Tingkatan yang terakhir, tingkatan keenam yang menunjukkan adanya dusta yang berlebihan, dan ini seburuk-buruknya tingkatan, seperti fulan orang yang paling berbohong atau ia adalah puncak dalam kebohongan. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jarh wa Ta'dil ini membahas tentang bagaimana kecacatan dan keadilan sebagai perawi hadis itu. Sehingga ketika kita mengetahui bahwasanya perawi itu mempunyai kecacatan dan keadilan, bagaimana dia meriwayatkan sebuah hadis, maka kita bisa menggolongkan, mengkelompokkan tentang kualitas dan mutu hadis yang disampaikan oleh seorang perawi. Tanpa ilmu ini, maka kita tidak mengetahui bagaimana kualitas hadis itu yang disampaikan oleh para perawi itu sendiri. Dengan kita mengetahui, maka kita bisa memilah dan memilih hadis-hadis mana yang bisa kita jadikan dasar, dan hadis-hadis mana yang menguatkan kita di dalam mengamalkan ajaran Islam itu sendiri. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan silahkan diskusi di kolom komentar. Kita akan bahas satu persatu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.